Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tandanya asam lambung, GERD sudah mulai membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tandanya asam lambung, GERD sudah membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat kita kadang selalu dalam keadaan kebingungan ya, kadang sampai sebenarnya kita ini sudah mulai sembuh atau belum ya, itu kadang menjadi tanda tanya. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk menjadi membaik itu ada indikator-indikator tertentu ya yang bisa kita amati ya, dan itulah perubahan ya yang menunjukkan bisa sebagai tanda kalau kita itu sudah membaik. Nah, maka dari itu saya sharingkan hal ini ya, agar ketika kita mengetahui tanda-tanda itu dan ternyata kita sudah mulai membaik ya, ini supaya tidak terjadi penurunan kembali, tetapi tetap progres ya, menjadi semakin baik dan akhirnya menjadi sembuh total ya. Tetapi tanpa kita mengenali perubahan-perubahan itu, kadang pikiran kita berpikirnya seolah-olah kita masih dalam kondisi yang biasa-biasa saja ya, padahal itu sebenarnya sudah membaik gitu. Seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga menambah pemahaman kita jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya pemahaman kita tentang referensi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu, maka akan membantu kita untuk mempermudah di dalam kita berikhtiar secara holistik untuk segera keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, langsung saja kepada tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya ketika kita masih mengalami beberapa sensasi, nah itu mungkin belum ya, tetapi ketika kita sudah ada perubahan, kemudian sensasi juga sudah mulai menghilang, nah itu juga sebenarnya termasuk indikator ya. Ini indikator juga ya, tetapi ya kita juga harus pahami juga ya, ketika asam lambung kita sudah normal, contohnya ya, mungkin rasa di seputar perut ya, seputar lambung itu tentunya juga sudah mulai nyaman ya, yang tadinya mungkin masih mudah kembung ya, mudah begah, mudah perih, mudah sembelit, nah itu juga sudah sepertinya menghilang ya. Itu yang awalnya itu mestinya seperti itu, ketika kita asam lambungnya itu masih tidak normal ya, dalam artian mungkin masih sering tinggi, nah itu biasanya sensasinya kan
masih banyak ya, masih banyak yang ulu hati kadang mengganjal. Nah, bahkan ketika asam lambung itu sering tidak normal, dalam hal ini adalah sering over atau berlebihan ya, sehingga masih memungkinkan sering terjadi GERD. Nah, ketika terjadi GERD itu sensasinya justru bertambah lagi ya, tidak hanya di seputar lambung, tapi sudah naik ke dada ya, ke dada bahkan sampai ke kerongkongan, ke mulut ya. Karena apa? Karena pada saat terjadi GERD ini terjadi reflux ya, terjadi arus balik ya, yaitu asam lambung yang mestinya tempatnya di lambung, nah itu bisa naik ke atas ya, keluar sampai ke kerongkongan, bahkan kadang sampai terasa di mulut, itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya, itu kan biasanya sensasinya ya, ketika GERD-nya masih sering terjadi ya, yang kadang dada berdebar-debar, dada terasa panas, kemudian terasa nyeri, kadang ada terasa sakit ya di seputaran dada, yang tenggorokan kadang juga mengganjal ya, sering seperti batuk berlendir ya. Nah, itu juga masih sering terjadi, mulut kadang terasa asam. Nah, itu seperti itu. Walaupun kadang perut sudah tidak kembung lagi ya, tetapi rasa-rasa itu masih ya, itu artinya masih terjadi GERD. Nah, jadi kalau sudah seperti itu biasanya karena memang ini apa, katup esofagusnya sudah agak melemah ya, karena dulunya sering tertekan oleh tingginya asam lambung ya yang mengandung gas, sehingga menjadi agak lemah. Nah, itu memang juga harus kita ini apa ya, ya kita terapi lah istilahnya. Kalau saya dengan rajin melakukan pernafasan, yaitu biasanya nanti akan menjadi cepat menguat ya, menguat kembali katup esofagusnya, sehingga tidak mudah untuk terjadi GERD, itu seperti itu. Nah, ke persoalan ya, jadi tanda-tandanya ya, tanda-tandanya ketika asam lambung GERD itu sudah mulai membaik ya, atau sudah membaik lah, ini seperti ini. Yang jelas yang kalau tadi ya secara garis besar di seputaran perut, karena asam lambungnya tentunya sudah normal ya, biasanya lebih terasa nyaman ya. Jadi sudah rasa-rasa seperti kembung, begah, perih, sembelit itu biasanya sudah menjauh ya, menjauh. Jadi sudah ya pokoknya sudah nyaman, yaitu seperti itu ya. Tetapi secara khusus yang hubungannya khususnya dengan GERD ya, nah ini tanda-tandanya ada banyak teman-teman ya, karena GERD ini memang ini ya Pak, sepertinya menurut saya itu sensasi fisik yang paling dominan ya, paling banyak itu pada saat kita mulai terkena GERD. Itu seperti itu yang saya rasakan, sampai terkena panic attack itu juga pada saat kita sudah mengalami GERD ya. Dan setelah mengalami GERD itu biasanya kecemasan juga sudah tinggi ya, kecemasan, ketakutan, rasanya tidak tenang, rasanya gelisah, kemudian perasaan juga jadi sensitif dan lain sebagainya. Nah, itu yang secara psikis juga menambah sensasi juga ya. Nah, tetapi untuk kali ini ya, ini sebagai tanda yang menonjol saja ya, yang pernah saya rasakan ya, supaya kita tetap progresnya semakin cepat membaiknya ya. Nah, itu jadi tanda ketika asam lambung GERD itu sudah mulai membaik ya, terutama GERD-nya ini ya, tekanannya di situ, yaitu yang pertama, dada tidak terasa panas lagi teman-teman. Jadi kalau kita pegang seperti ini ya, rasanya ini ya, pokoknya nggak panas ya. Kalau GERD-nya masih tinggi ya, walaupun itu sedang tidak naik mungkin ya, tetapi juga tetap masih agak panas ya, agak panas kadang, bahkan ini apa, pokoknya rasanya kadang ada yang senut-senut dan lain sebagainya ini ya, itu di seputaran dada ya. Tetapi ini kalau sudah membaik itu rasanya sudah tidak terasa panas dadanya ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika GERD-nya itu sudah membaik, yaitu dada tidak terasa nyeri ya. Jadi nyeri itu kan sebenarnya juga alarm tubuh ya, karena di dalam itu seputaran dada itu ada masalah itu, karena ada masalah, ada GERD yang naik itu ya. Nah, ketika itu
sudah membaik ya, maka ya nyeri juga sudah tidak terasa lagi. Itu seperti itu. Itu yang kedua, jadi dada tidak terasa nyeri. Nah, kemudian yang ketiga, ketika GERD itu sudah membaik ya, tandanya dada tidak terasa pegel-pegel atau sakit ya. Kadang kan ada sakit ketika ditekan seperti ini ya. Dulu saya seringnya di sini nih, di atas inilah, di atas susu ya, sebelah kiri ya. Sini kalau dipegang, waduh, rasanya sakit, sering seperti itu ya. Nah, itu sudah menghilang juga teman-teman ya, sudah tidak terasa lagi pegel-pegel, sakit-sakit. Pokoknya sudah mulai agak nyaman, itu seperti itu ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, nafas juga lebih lega ya. Nafas lebih lega, lebih plong ya. Itu rasanya seperti itu. Jadi kalau dulu ketika GERD-nya masih tinggi ya, itu kadang nafas seperti pendek ya, kadang merasa agak sesak ya, pokoknya nggak nyaman ya. Bahkan terjadi panic attack itu juga pada saat GERD-nya masih tinggi. Waktu itu saya itu seperti itu ya. Nah, ini nafas sudah plong, sudah lega lagi ya, itu seperti itu ya. Walaupun nggak seperti maksudnya plong seperti sedia kala dulu ya, tetapi sudah ada perubahan membaik lah. Yang jelas jauh lebih nyaman, nafasnya juga lebih panjang. Itu ada perkembangan seperti itu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima ya, yang kelima, ketika GERD itu sudah membaik ya, ini juga ulu hati ya, di sekitar sini ya, ini sudah terasa nyaman. Kalau dulu kan sering ini apa, merasa mengganjal, bahkan kalau disentuh seperti ini ya, ditekan-tekan, ini agak sakit ya. Jadi ulu hati ini antara perut dan dada ya, di batasannya di sini nih. Ini kalau dipegang ini seperti agak ada yang sakit. Nah, itu ketika GERD-nya masih tinggi itu sering rasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika sudah membaik, nah itu sudah terasa nyaman kembali. Walaupun disentuh seperti ini juga tidak terasa sakit, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, itu tanda yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ketika GERD itu sudah membaik ya, tenggorokan ya tidak mengganjal lagi. Tenggorokan tidak mengganjal lagi dan terasa lebih nyaman. Kalau dulu ketika untuk makan ya, apalagi makanan-makanan yang keras, itu untuk menelan juga kadang agak kesulitan ya. Bahkan saya pernah merasakan seperti istilahnya pancingan ya. Pancingan itu kalau untuk menelan ini seperti ini sakit, ada yang menyangkut seperti itu ya, celengkring lah rasanya, itu seperti itu ya. Nah, itu tetapi ketika GERD sudah membaik, itu pun sudah menghilang ya, sehingga makan apa saja juga terasa lebih enak ya, karena tidak ada hambatan yang rasa-rasanya mengganjal itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tandanya GERD itu sudah membaik ya. Nah, ini yang ketujuh ya, ini tenggorokan tidak banyak berlendir ya. Jadi kalau dulu itu sebenarnya sih nggak batuk ya, tetapi rasanya itu seperti berlendir ya, sehingga banyak meludah ya. Itu rasanya seringnya seperti itu ya. Nah, sekarang sudah enggak lagi, ketika itu sudah membaik ya, sudah normal kembali. Ya, wajar ketika kita kadang ingin meludah atau mungkin agak serak sedikit, itu wajar ya, karena mungkin ya yang namanya cairan kan memang selalu produk ya, selalu ada, itu seperti itu. Yang penting tidak, istilahnya tidak berlebihan ya, tidak berlebihan seperti pada saat GERD itu masih tinggi, itu seperti itu. Nah, itu yang ketujuh ya. Nah, kemudian tanda yang kedelapan ketika GERD itu sudah membaik ya. Nah, ini adalah mulut tidak terasa asam berlebihan ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa GERD-nya itu sudah berhenti lah di situ ya. Tapi kalau masih sering terjadi GERD, ya itu mulut kadang sering merasa asam ya, kadang untuk makan saja agak mual, kemudian kadang rasanya pahit-pahitan ya, kadang menjadi tidak nafsu makan. Itu karena memang ada rasa-rasa dari asam lambung yang naik itu tadi, sehingga rasanya tidak nyaman ya, karena
karena memang asam lambung tempatnya harusnya di lambung ya. Ketika keluar pasti menimbulkan sensasi yang tidak nyaman. Nah, itu yang ke 8 ya, mulut tidak terasa asam berlebihan, tadi itu seperti itu. Nah, kemudian yang ke 9, ketika GERD itu sudah membaik, maka ini sensasi psikis ya, jadi tidak ada cemas yang berlebihan ya. Jadi kita sudah mulai merasa tenang ya, merasa nyaman kan, merasa nyaman, akhirnya secara psikis kita merasa tenang ya, sehingga kecemasan berlebihnya itu juga sudah normal kembali ya. Kalau dulu ketika kecemasan berlebihnya masih tinggi, kita masih sering berpikir negatif. Wah, ketika dadanya panas, jangan-jangan paru-parunya kena, jangan-jangan jantungnya kena, dan seterusnya. Berpikirnya seperti itu ya, jangan-jangan terkena penyakit ini, penyakit itu. Nah, itu seperti itu ya, sampai puncaknya itu kadang menjadi ketakutan. Wah, jangan-jangan mendekati kematian, dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Itu sensasi psikis. Nah, hal-hal seperti itu juga sudah menghilang teman-teman, jadi sudah bisa terkontrol lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu yang ke 9. Kemudian yang ke 10 ya, ketika GERD itu sudah membaik ya, sudah mulai percaya diri ya. Ini secara psikisnya, jadi mental kita itu sudah kuat ya, akhirnya kita sudah percaya diri dan sudah mulai berani ya, berani katakanlah bepergian ya, bepergian agak jauh sendirian, berjalan kaki agak jauh juga tidak oleng, dan seterusnya ya. Itu secara mentalnya ya, jadi kita sudah mulai percaya diri teman-teman ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang terakhir ketika GERD itu sudah membaik ya, ya tentunya asam lambungnya juga sudah normal ya. Ini kan asam lambung GERD ya, itu seperti itu ya. Ini sensasi asam lambung dan GERD-nya itu sudah menghilang teman-teman ya. Jadi sensasi-sensasi terutama yang di seputar perut ya, yang dulunya masih sering kembung, begak, sembelit, nah itu juga sudah menghilang. Kemudian sensasi di dada yang kadang rasanya dada terasa panas, nafas pendek, nyeri, sakit di dada, dan seterusnya, itu juga sudah menghilang. Nah, itu tandanya ketika asam lambung GERD kita itu sudah membaik. Nah, ketika sudah merasakan seperti itu, tinggal kita menjaga teman-teman ya. Bagaimana cara menjaganya? Nah, kita jaga 5P-nya ya. Jadi pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, pola perilakunya, pola spiritualnya, semuanya tingkatkan menjadi lebih baik. Insya Allah akan baik-baik saja dan akhirnya menjadi sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.